Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahimakumullah, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang sangat berharga, yaitu keimanan kita terhadap din yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para rasul. Di dalam suasana yang tidak mengenakkan, barangkali kita agak aneh melihat suasana berjamaah yang tidak saling berdekatan satu terhadap yang lainnya. Tapi itulah realita kehidupan kita pada saat ini. Pada saat yang bersamaan di Tanah Suci, sekarang hanya ada sekitar 100.000 totalnya. Jadi biasanya 3 juta. Jadi 1 dari 30 atau 29 orang, 29 calon jamaah itu tidak bisa berangkat. Bagi yang pernah ke Tanah Suci, itu rasanya itu aneh memang. Kalau kegiatan berhaji ataupun berumroh yang dilaksanakan secara berjamaah itu suatu kebahagiaan yang luar biasa, sekarang tidak bisa dilaksanakan karena adanya pandemi yang dikenal sebagai virus corona COVID-19. Semoga dengan keadaan ini, kalau kita ingat bahwa perintah kegiatan berjamaah adalah perintah yang sangat urgen di dalam agama kita. Nah, kalau dari sana mestinya kan kita ini yang paling berkewajiban, paling antusias untuk menyelesaikan masalah ini, supaya kegiatan berjamaah itu bisa dilaksanakan seperti biasanya. Itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, 3 bulan lebih 11 hari yang lalu, kira-kira itu 3 bulan yang lalu, kita telah merayakan Hari Raya Idul Fitri, yang kalau dilihat dari perintah saum di bulan Ramadan, jadi Hari Raya Idul Fitri itu adalah mengakhiri dari kegiatan bulan Ramadan. Perintah bulan Ramadan itu kan di Al-Baqarah 183 agar kita menjadi bertakwa. Dengan demikian diharapkan pada saat tanggal 1 Syawal kita ini sudah dalam keadaan bertakwa, atau takwa kita itu sudah mencapai suatu kualitas tertentu. Nah, minggu depan, Jumat depan insya Allah, itu kita akan merayakan hari raya yang kedua. Di dalam agama kita sebenarnya hari raya itu hanya 2, Idul Fitri, Aid Sagir, itu hari raya kecil. Hari raya Brik, hari raya makan. Fitr, bukan fitroh. Seringkali kan ulama sudah menjelaskan, itu adalah makan. Nah, yang berikutnya, yang minggu depan atau Jumat depan itu adalah Idul Adha. Itu Id al-Khabir, hari raya akbar. Kalau kita renungkan, kenapa hari raya Id al-Adha itu adalah hari raya akbar, hari raya yang memberikan suatu dampak luar biasa atau dampak lebih besar bagi kita semuanya. Kita lihat pada saat kita sudah menggapai derajat takwa di hari raya Idul Fitri, itu diharapkan meningkat terus, sehingga pada akhirnya mencapai puncak, mencapai ultimate dari ketakwaan kita itu pada hari raya Idul Adha. Kalau kita renungkan peristiwa yang menginisiasi hari raya Idul Adha atau hari raya kurban, itu kan kepasrahan seorang hamba yang bernama Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail yang kemudian juga diangkat sebagai Nabi alaihissalam, untuk melaksanakan apapun perintah Allah, meskipun secara manusiawi itu tidak masuk akal. Menyembelih orang aja tidak boleh tanpa alasan yang benar. Apalagi ini adalah diperintahkan untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail. Dan kedua manusia hebat tersebut itu pasrah. Itulah ultimate kriteria atau ultimate ciri ultimate dari ketakwaan. Nah,
sayangnya suasana kita saat ini kan Idul Fitri kita sudah berada dalam suasana pandemi. Idul Adha, Jumat depan, tampaknya juga masih dalam suasana pandemi. Namun apapun yang terjadi, itu mudah-mudahan kita tetap punya ghairah, punya semangat untuk meningkatkan ketakwaan kita, sehingga kita mencapai derajat yang kalau sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jawaban kita, satu-satunya jawaban adalah sami'na wa ata'na. Akal kita sudah bisa menganalisa atau belum, akal kita sudah bisa menerima atau belum, itu hal yang lain. Sebagaimana contoh itu. Nah, dengan demikian, maka barangkali itulah kenapa hari raya Idul Adha itu sebagai hari raya Al-Kabir, hari raya penyerahan tanpa reserve dari yang semula itu tanggal 1 Syawal. Kita mudah-mudahan menggapai derajat takwa dan derajat itu meningkat sehingga pada akhirnya kita mendapatkan derajat ketakwaan yang sangat tinggi nilainya itu. Jamaah rahimakumullah, kalau kita renungkan hidup kita itu kan hanya untuk itu. Seorang muslim itu di dunia ini kan mengumpulkan bekal agar pada akhirnya nanti kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari umatnya yang telah menjalankan perintah-perintahnya. Semoga suasana yang tidak mengenakan ini bisa kita jalani sebaik-baiknya. Goal kita, sasaran kita, target kita tetap bahwa kita harus atau kita ingin menggapai derajat takwa yang setinggi-tingginya. Aqulu qouli hada astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahimakumullah. Nah, dengan demikian derajat takwa itu atau peningkatan derajat takwa itu kalau menurut pesan Rasulullah, iman pun kalau menurut pesan Rasulullah itu bisa naik turun, dan kita diharapkan atau diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk selalu melaksanakan amal soleh sehingga iman kita itu bisa meningkat terus. Nah, dengan demikian apapun kendala yang kita hadapi, memang pendapat masih tidak selalu sepakat melaksanakan ibadah dengan metode yang sekarang. Ada yang berpendapat tidak seharusnya atau sebagainya dan sebagainya. Tapi marilah kita tingkatkan keimanan kita melalui ibadah itu. Apapun yang kita yakini bahwa ini adalah jalan untuk melaksanakan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita laksanakan dengan sepenuh hati. Minggu depan, Jumat depan, itu mudah-mudahan kita bisa melaksanakan Hari Raya Akbar ini dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, kalau kita lihat beberapa jam lagi, atau sekitar 4 jam atau 5 jam lagi, mungkin kita semuanya sudah tahu ada peristiwa akbar yang lainnya, tentu saja derajatnya lebih rendah atau di bawah dari peristiwa akbar Jumat depan itu, yaitu dimulainya kembali untuk pertama kalinya penggunaan Hagia Sophia itu sebagai masjid. Kalau kita lihat sejarah bagaimana Muhammad Al-Fatih sebagai khalifah pada saat itu untuk membebaskan ataupun bahkan untuk mencapai Hagia Sophia itu sekitar 60 hari. Beliau dengan para tentaranya itu atau para pengikutnya itu mempersiapkan diri tanpa lelah. Nah, dengan demikian itulah sebetulnya semangat dari seorang yang beriman. Mudah-mudahan kita punya semangat yang tinggi untuk menyelesaikan masalah ini. Sekali lagi, umat Islamlah yang seharusnya berada di garis depan untuk menyelesaikan masalah pandemi ini, karena kita butuh. Dan perintah itu jelas bahwa kegiatan berjamaah itu, khususnya sholat, itu tata tertibnya
sudah baku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan daruratlah pada akhirnya yang membuat tata tertib itu dimodifikasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Kita tidak tahu apakah keputusan yang kita ambil, keputusan yang kita jalani itu memang keputusan yang benar ataukah tidak seharusnya melakukan keputusan itu. Wallahu alam. Marilah kita berdoa sekali lagi, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menyelesaikan masalah yang sangat mengganjal bagi kita umat Islam ini, sehingga pada akhirnya dengan keikhlasan kita bisa melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aspek ibadah, aspek amaliyah, dan aspek-aspek yang lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'udzubika min adzabi nari jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnati mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wal aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.